1 Juni 2025 momen yang paling membahagiakan bagi seluruh bangsa Indonesia karena di hari ini tepat 79 tahun yang lalu ada sebuah peristiwa besar, yaitu dikukuhkannya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, di mana pada saat itu Presiden pertama Republik Indonesia memberikan pidato pertamanya terkait dengan Pancasila ini dengan penuh semangat, dengan keinginan yang membara agar Pancasila ini tetap tumbuh di hati masyarakat. Tapi hari ini kejadian atau keadaan yang muncul di masyarakat, banyak sekali gangguan-gangguan terhadap nilai-nilai Pancasila, kemudian juga hal-hal yang bisa melunturkan semangat Pancasila. Namun walaupun ada gangguan, ada kendala, tentu kita tidak boleh berputus asa. Pancasila harus tetap tumbuh. Seperti dua tamu saya dalam podcast Radio Republik Indonesia Antikong siang hari ini yang akan berbicara tentang bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya semangat dari hari lahir Pancasila itu tetap terpatri di hati masyarakat. Saya langsung menyapa dulu ini dua tamu saya dalam podcast Radio Republik Indonesia. Yang pertama ini adalah Bang Raden Edi. Ini merupakan aktivis kepemudaan di perbatasan. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Saya boleh tahu dong kalau pemuda yang berjiwa Pancasila itu menurut Abang seperti apa? Boleh nggak dicontohkan? Kasih gambaran dulu nih. Oke, kalau pemuda yang singkat saja bernilai dulu. Pancasila ya, Mbak ya. Itu adalah paling pertama itu adalah pemuda yang beradab. Oke. Dan pemuda yang memiliki pengetahuan. Oke, itu kayaknya udah dipunyain ya. Alhamdulillahnya sudah. Baik. Baik. Kemudian ada Ibu Yuli, ini merupakan akademisi dari kampus STKIP Melawi Antikong. Ibu Yuli, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Sehat ya? Sehat. Baik. Tadi mahasiswanya nganter gak ke sini? Tidak, Bu. Saya sendiri yang pergi. Memang tidak pernah diantar sih kalau kita dari Antikong itu kalau kalau misalnya kegiatannya tidak didampingi mahasiswa, kita pergi sendiri, Bu. Oke, baik. Kirain karena dosennya masih muda, cakep, terus diantar sama mahasiswanya? Tidak. Baik. Kan itu bagian dari mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila juga ya, mengajar, mengantar kepada guru atau dosennya. Baik. Nah, hari ini nih hari lahir Pancasila, tentu Ibu dan juga Bang Edi sudah punya gambaran sih bagaimana kata Pancasila itu di masyarakat kita. Saya nggak mau langsung nembak, tapi saya langsung mulai aja deh dari Bang Edi. Kayak gimana ini kalau orang muda ngelihatnya Pancasila ini? Oke, pada perayaan lah ya, saya sebut ini sebagai perayaan Pancasila. Hal paling penting itu tidak lepas ini menjadi refleksi bagi kita kaum muda tentang arti dan juga makna perayaan Pancasila ini. Karena sedikit banyaknya nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai yang perlu kita terapkan, artinya perlu diimplementasikan dengan baik. Dan di dalam sila-sila itu sudah terkandung banyak hal itu, tentang ketuhanan, tentang sosial, dan lain segala macam yang terkandung di dalam setiap poin yang ada di dalam Pancasila. Nah, tentunya kita sebagai kaula muda harus bisa memberikan contoh yang baik sebagai, saya sebut itu sebagai role model. Bagaimana sih kita menerapkan Pancasila yang baik? Dan pada saat ini juga menurut saya kaula muda ataupun kaum muda harus bisa memberikan edukasi bahwa Pancasila itu penting untuk diingat, dan penting bukan hanya penting untuk dihafal, penting untuk diingat, dan juga paling penting harus diterapkan sesuai dengan apa yang ada, seperti itu. Gitu nggak sih, Bu? Penting untuk diingat. Penting untuk diingat ya. Kayak hafal sih oke, semuanya juga udah hafal ya. Tapi kayak untuk menerapkannya itu kadang susah. Ya kan Bang ya? Ya, betul sekali itu, susah Ibu. sekali. Tidak cuma di masyarakat ya, kayak di lingkungan kampus juga sangat susah sekali sebenarnya itu ya. Sangat susah sekali untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu. Ya terutama kita lah ya Kak ya. Kita lah yang paling utama untuk memberi contoh ya, memberi contoh kepada generasi muda itu ya. Terutama kayak kami yang di kampus itu tadi saya katakan bahwa kayak setiap tanggal 1 Juni itu
pasti ya, puji Tuhan kami selalu mengadakan upacara bendera, itu sudah pasti ya. Terus membacakan Pancasila itu udah pasti. Tapi kayak belum tentu nih nilai-nilai dari kelima Pancasila ini mereka terapkan tuh kan Bang ya. Belum betul tentu. itu, Ibu. Tapi ya secara perlahan itu kita menumbuhkannya ya, Bu, Kak ya, menumbuhkan kelima sila itu di dalam diri mereka itu. Ya saya katakan bahwa setiap hari Jumat itu pasti kami gotong royong setiap hari Jumat itu. Pasti setiap hari Jumat kami gotong royong untuk mahasiswanya saja. Kalau untuk dosennya sih tidak, untuk mahasiswanya saja. Itu kan sudah termasuk. Habis itu setiap UKM itu ada musyawarahnya nih, setiap UKM kalau di tempat kami itu, situ juga sudah termasuk ya, sudah termasuk musyawarah, mufakat di dalam lingkungan kampus itu tadi ya. Gitu sih. Kenapa sih Bu susah sekali untuk menumbuhkan Pancasila itu? Hafalnya tentu. Hafal sudah pasti ya Bang ya. Betul. Sudah pasti hafal. Tidak mungkin tidak hafal Ibu ya. Iya. Cuman 5 kok gitu. Cuma 5. Butir-butirnya. Butir-butirnya gitu. Iya, butir-butirnya. Tapi kenapa sih susah menumbuhkan nilai-nilainya itu Bu? Kenapa? Karena apa ya? Kayak kan sekarang itu kan kembali lagi kayak teknologi itu kan semakin canggih ya Kak ya, teknologi itu kan semakin canggih. Jadi secara tidak langsung itu ada pengaruhnya di situ. Ada pengaruhnya di teknologi yang untuk zaman sekarang itu ya. Kayak gini lah ya, kayak kita ngumpul misalnya sama-sama terus ngadakan rapat atau gotong royong itu enggak semua kayak pemuda atau mahasiswa itu benar-benar andil lah di situ ya. Ada yang fokus dengan HP-nya dan segala macam. Kayak game itu mereka ada yang tidak bisa meninggalkan gamenya itu. Oke. Ada. Udah kecanduan banget gitu ya. Ada. Itu. Jadi pada saat yang harusnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam rapat, malah sibuk ngegame ya. Iya. Saya pernah dulu waktu awal saya di STKIP itu tahun 2017-18 saya ikut kegiatan KKM ya, kegiatan KKM kebetulan jadi panitianya. Kami meminta bantuan untuk mahasiswa untuk ngambil barang itu banyak sekali ininya. Saya perempuan lah, yang lelaki saya sibuk lah, masa kami terus yang lelaki. Jadi kayak ndak ada gotong royongnya, ya mau ndak mau saya sendiri yang turun tangan narik papan waktu itu, narik papan simpan di motor. Bayangkan kayak kita sebagai itu dosen mahasiswanya nggak langsung dikasih ya Bu? Tidak langsung dikasih sih, kita didik juga mereka kan ada tahap-tahapnya itu. Tidak langsung kita kasih ya, ada tahap-tahap yang harus mereka tempuh. Kalau memang sudah keterlaluan baru kita kasih itu. Oke, baik. Artinya sedemikian mirisnya anak-anak kita sekarang ketika hanya mirisnya untuk mengangkat ini, mengangkat papan itu mereka beralasan saya perempuan, saya sudah kerja, atau mungkin saya masih belum cuci tangan setelah makan seperti itu ya. Iya, jadi kayak banyak sekali lah ininya, banyak sekali alasan lah, dijadikan alasan lah untuk itu. Jadi susah. Baik, Bang Raden, itu kenapa sih Bang bisa yang kayak muncul-muncul seperti itu Bang? Kalau Bang Raden melihatnya. Nah, sebelum saya menjawab, saya sedikit memberikan apresiasi nih untuk ibu dosen kita. Baik, ya sesuai. Papan lo tadi ya. Ya, itu sesuai itu bahwa guru itu digugu dan ditiru. Artinya guru juga harus memberikan contoh yang baik. Nah, cuman di sini kan ada nilai minusnya, di mana kepekaan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau berbicara soal nilai-nilai Pancasila itu banyak hari ini pemuda lah ya, karena saya perwakilan dari pemuda. Banyak pemuda itu yang belum memahami terkait makna. Makanya saya bilang kalau terkait hafal iya, ingat juga iya, tapi memaknai belum tentu. Karena kesadaran dirinya belum sampai di situ. Kan secara logika saja kan tidak lucu kalau ibu dosennya ngangkat papan gitu. Cewek lagi kan. Cakep lagi. Cakep lagi kan. Nah, aduh. Kakak. Itu keterlaluan itu. Itu mahasiswanya keterlaluan itu. Betul. Itu makanya tadi di awal saya sampaikan pemuda itu untuk menerapkan Pancasila hal yang paling penting itu adalah adab. Nah di sini kalau berbicara adab itu saya rasa kurang. Kurang karena kenapa? Ya ndak logis aja ketika hari ini dosennya yang kita minta. Seharusnya kan di sini dosen sebagai pengarah dan penanggung jawab. Nah kawan-kawan mahasiswa itulah yang bergerak. Nah perihal yang disampaikan oleh ibu dosen tadi kayak
banyak mahasiswa itu kayak fokus dengan game, fokus dengan dunia dia sendiri. Ya saya rasa hal ini memang sudah menjadi hal yang sering terjadi di era sekarang ya, di era sekarang, di era modernisasi itu sangat sering terjadi. Nah inilah PR besar bagi kita pemuda yang peka akan kondisi itu. Menyadarkan kita nih sesama pemuda bahwa ya main game itu silahkan, tapi hal-hal yang tidak baik jangan dijadikan passion untuk diterapkan selalu seperti itu. Nah makanya hari ini dengan kita merayakan dan juga mengingat terkait hari lahir Pancasila, penting bagi kita merefleksi kembali. Maka bahasa di awal yang saya sampaikan dalam proses perayaan hari Pancasila itu jadi refleksi, evaluasi serta proyeksi kita ke depannya. Bang, kalau numbuhin kepekaan kita itu gimana sih Bang? Oke, kalau berbicara menumbuhkan kepekaan, saya berbicara dalam ranah pribadi. Ya. Hal yang karena kepekaan ini kan sifatnya pribadi tuh. Yang perlu disiapkan ataupun yang perlu kita latih dalam melatih kepekaan itu adalah pertama, yaitu proses berpikir kita. Dalam artian kita itu mampu melihat, mampu memikirkan, serta mampu mengkritisi apa yang sedang terjadi. Artinya kita akan menghasilkan sebuah tindakan hasil daripada olah pikiran kita. Nah disitulah. Cuman selain itu juga dalam melatih ataupun menumbuhkan rasa kepekaan itu kembali kepada di dalam Pancasila itu juga tergandung makna tentang empati. Tentang bagaimana kita bisa memberikan empati kita terhadap orang lain yang memang sekiranya membutuhkan bantuan kita. Nah disitulah perlunya juga kita melatih empati itu, melatih pola berpikir kita sehingga barang itu sesuai. Barulah nanti endingnya kepekaan itu bisa tercipta. Nah itu kalau dari saya sederhananya melatih pemikiran kita dan juga melatih empati. Kadang banyak orang itu beliau itu bertindak tapi tidak sesuai empatinya. Mungkin bertindak itu karena ada hal lain yang ingin dia kejar. Contoh kalau ada kecelakaan misalnya kan, datang ke lokasi kecelakaan ataupun ke TKP itu bukan untuk membantu, tapi ya video-video mungkin kan atau untuk mengejar viral gitu kan. Nah kebanyakannya kan seperti itu. Nah tapi kalau kita balik lagi ke dalam nilai-nilai Pancasila, bukan itu yang diambil, tapi empati kita nih. Bagaimana kita peka terjadi sesuatu hal yang tidak baik di depan mata kita, kita mampu menunjukkan sikap kita. Nah sikap itu terbentuk berasal dari pola pikir kita. Nah makanya saya sampaikan pola pikir itu adalah menjadi jalan utama dalam melatih kepekaan dan lain sebagainya, seperti itu. Bu dosen, Bu Yuli, kalau kita lihat tadi dari cerita ini, dari cerita Bang Raden, kemudian juga dari pengalaman pribadi sendiri Bu, apa sih Bu yang akhirnya menjadi persoalan sehingga kok kita sulit ya untuk ngebantu orang lain seperti itu? Atau memang ini sebuah habit yang diterapkan atau dialami sepanjang usia sehingga pada usia tertentu dia tidak bisa gitu untuk membantu orang lain kecuali dia bagian dari objek yang akan dibantu tersebut. Iya, saya sependapat dengan Bang Raden itu ya, karena memang apa ya, empati, simpati itu memang harus ada dalam diri kita ya. Memang sejak dini empati sama simpati itu harus sudah tertanam dalam diri kita, apalagi kayak di lingkungan keluarga lah, terutamanya di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan keluarga empatinya sudah tidak ada, terus simpatinya sudah tidak ada, gimana dia mau turun ke lapangannya, gimana dia mau turun ke masyarakatnya. Jadi di situ kayak di rumah, contoh kecil lah misalnya, apa sih simpatinya atau empatinya di rumah, misalnya kayak contoh kecilnya misalnya kayak saudara kita lagi sakit misalnya, oh gimana sih caranya kita merawatnya, terus saling membantu di rumah, tolong menolong di rumah ya. Kayak kami saja itu dari mohon maaf, dari kecil itu kami sudah ditanamkan ya nilai kayak gotong royong itu sudah ditanamkan kayak tugasnya ini misalnya, nanti sama-sama kita biasanya itu, kalau kakak tidak sempat nanti adik yang bantu, jadi begitu. Jadi pertama dan utamanya itu memang harus ditanamkan empati dan simpati, itu memang harus ditanamkan di dalam keluarga itu. Kalau misalnya sudah dewasa terus empati dan simpatinya itu
tidak ada, jadi kayak susah lah, susah kayak sama kayak orang yang kayak karakternya sudah tidak terbentuk dari dini itu, mengubah karakter seseorang juga sulit ya, sama juga kayak itu tadi, menanamkan empati simpati ke dalam diri seseorang itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali, apalagi itu anak orang kan ya. Jadi kalau boleh kita tarik benang merahnya adalah Pancasila itu sebenarnya dari keluarga ya Bu? Iya, sebenarnya memang dasarnya dari keluarga, dari situ, dasarnya ya? dari keluarga, karena kan kita itu kan apa namanya, paling banyak waktu kita itu kan dengan keluarga, paling banyak ya, paling di sekolah atau di masyarakat paling kita cuman beberapa jam saja ya. Itu kayak contoh, kita ambil contoh kayak anak nggak bisa membaca, itu yang disalahkan gurunya, yang disalahkan wali kelasnya ya. Sebenarnya yang salah siapa? Orang tuanya ya. Kenapa tidak mendidik anaknya? Jadi di situ kayak nilai Pancasila itu ya, yang paling pertama dan utama itu ya kita memang diterapkan di keluarga kita, jangan ke orang lain, ke keluarga kita saja dulu ya. Kalau keluarga kita sudah beres, barulah kita terjun ke masyarakatnya itu. Begitu. Terkadang kan kalau misalnya banyak juga cemoohan dari orang, misalnya di luar bagus nih, kenapa di masyarakat di keluarga kok begini? Ada yang seperti itu. Nah, ada. Nanti kita lihat dari versi anak muda di luar bagus. Iya, di luar bagus. Berprestasi, Kenapa berprestasi, kemudian juga banyak sekali pujian dari orang-orang. Tapi ketika di dalam lingkungan keluarganya sendiri, misalnya kakeknya sakit, dia nyetel TV kenceng-kenceng gitu. Iya. Itu kan bagian dari kurangnya rasa empati ya, kurang seperti itu. rasa empati. Bang Radeng ngelihat itu seperti itu, fenomena seperti itu bagaimana Bang? Ya tentunya kalau melihat fenomena itu sedikit miris Mbak ya. Kenapa saya sampaikan miris? Ya ndak lucu saja, ini kakeknya sakit gigi misalnya kan, dia malah setel TikTok kuat-kuat. Kan nyilu tuh gigi kakeknya kan, jadi ndak lucu tuh kan. Nah saya rasa seperti yang Ibu dosen sampaikan tadi, perihal empati, simpati dan segala macam itu memang lahir daripada bagaimana didikan yang ada di dalam keluarga. Nah, edukasi pertama itu memang adalah keluarga. Nah, maka di dalam agama saya, dalam Islam itu seorang ibu itu disebut sebagai madrasatul ula, artinya pendidikan pertama. Nah, makanya Ibu dosen juga yang di Universitas Paramadina itu ya, Ibu Sherly Anavita, beliau bilang seperti ini. Untuk menentukan generasi bangsa atau menentukan sebuah regenerasi bangsa itu lihat bagaimana perempuannya. Artinya di sini adalah role model utama itu perempuan. Nah, menyikapi daripada permasalahan tadi perihal kayak kurangnya rasa empati, kurangnya rasa kepekaan terhadap di lingkungan rumah, kakeknya sakit tapi dia malah setel TikTok. Nah, itu sebenarnya kembali lagi bagaimana pola pendidikan yang diberikan di internal keluarganya. Bagaimana edukasi yang diberikan oleh orang tua. Nah, makanya untuk menjadikan anak itu anak yang berpendidikan, berprestasi mungkin banyak ya, tadi udah dibahas. Tapi berpendidikan itu sebenarnya sinergi yang harus dibangun dengan baik di keluarga. Oleh orang tua, bagaimana ayah dan ibu memberikan edukasi kepada anaknya. Nak, bahwa kalau kamu ingin jadi orang, kamu itu harus seperti ini loh, harus beradab, kamu harus bisa peduli terhadap orang lain, bukan hanya orang di luar keluargamu, tapi mulailah dari hal yang kecil, yaitu mulai dari keluarga. Ketika orang Mbak sudah terdidik dengan baik di keluarga, ketika dia keluar itu sangat mudah sekali untuk apa namanya ngelindungin dirinya. Ya, untuk apa namanya bersosialisasi itu untuk mudah. Tapi ada juga beberapa kasus seperti yang kita bahas hari ini, kayak di luar dia nih bagus banget berprestasi, tapi pas di rumah kayak aur-auran dan segala macam, kayak enggak peduli aja sama keluarga. Bantalnya aja berantakan. Iya betul. Nah beresin rumah itu ya. Betul. Nah makanya saya bilang kembali lagi kepada pola pendidikan yang diterapkan. Karena kan itu internal, banyak orang luar yang tidak tahu. Iya. Nah, jadi itu kembali ke bagaimana pola asuh sebenarnya itu. Pola asuh. Yang punya peran paling besar untuk mengasuh ini siapa nih? Ayah atau ibu? Nah, kalau berbicara peran paling besar, tentunya kedua ini sama. Tapi kembali lagi ke kata yang saya sampaikan di awal, seorang ibu itu adalah madrasatul ula, yaitu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Karena dia seorang anak itu udah dari dalam perut ibunya gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh ibu
semasa dia di dalam kandungan, itu juga akan secara tidak langsung mindsetnya akan terbentuk. Baik. Contohnya ya, jadi contohnya. Ya, akan menjadi contoh, akan dia contoh nanti ketika dia lahir, akan terbentuk tuh bagaimana karakternya. Makanya kan kalau dokter itu selalu bilang ketika seorang ibu itu hamil, selalu berpikiran yang positif. Selain untuk menjaga kesehatan kandungan, itu juga untuk membentuk ritme ataupun pola berpikir calon bayinya ini atau janinnya. Kalau misalnya ibunya berpikiran yang negatif atau melakukan hal-hal yang tidak positif, nah itu akan berdampak. Berpengaruh. Gitu. Berpengaruh sekali. Nah maka disitulah pola utama untuk menjadi seorang pendidik bagi anak di lingkungan rumah itu adalah ibu. Nah sang ayah itu menjadi support system tuh, yang memenuhi nutrisinya, yang memenuhi segala kebutuhan dan segala macam. Abang-abangnya ataupun kakak-kakaknya juga menjadi support system tuh, memberikan edukasi ataupun stimulus untuk si adik. Misalnya mereka kakak beradik seperti itu. Gitu nggak sih Bu, kalau generasi Pancasila itu Iya. dilahirkan dari seorang ibu yang saya mengutip, minjem kata-katanya Bang Raden, berpendidikan. Iya, kayak apa ya? Ada orang yang mengatakan bahwa perempuan tidak harus sekolah, ya, ya kan? Ada. Kan ujung-ujungnya ke dapur, ya. Jadi hilangkanlah mindset yang seperti itu, ya. Sebagai perempuan itu ya walaupun istilahnya pendidikannya itu tidak untuk menjadi seorang guru atau menjadi apa, tapi kan menjadi apa untuk mendidik anaknya sudah penting sekali, ya. Kalau apa namanya, kalau anak-anak kalau ibu ya, kalau ibu pendidikannya itu maaf ya, kalau pendidikannya minim itu susah ya, memang susah ya, karena apa, banyak sedikitnya itu memang ibulah yang ini yang menjadi contoh dari perkembangan anak itu ya. Kayak apa namanya, kayak anak walaupun senakal apapun itu kalau sudah ditegur sama ibunya pasti dia nurut ya, pasti ingat dengan ibunya. Jadi begitu ya, memang ibulah yang ini, yang apa namanya, yang paling utama dan pertamalah di situ ya. Jadi harus ibu punya pendidikan tinggi, itu harus ya. Jangan apa namanya mikir bahwa nggak usah lah ibu pendidikannya tinggi, kan kembali lagi nanti ke dapur katanya ya kan. Ya semuanya bakal ke dapur, semuanya bakal makan ke dapur ya kan. Nah jadi di situ. Oke, semua ke dapur, tapi kan kalau ngurus anak nggak di dapur nanti ya. Orang tua itu kan harus mengantarkan anak-anaknya sampai ke jenjang tertinggi pendidikannya. Iya. Urusan anaknya nanti akan nyampe ke sana kan itu urusan nanti dulu. Iya. Tapi kewajiban orang tua kan mengantarkan ke sana supaya mereka memang bisa ini menjadi seorang generasi yang Pancasila begitu ya. Ya bisa, ya kan Oke. Bang ya. Bisa Sangat lah itu, bisa Bang? Ibu, sangat Iya, betul. Sangat bisa. Sangat sekali. bisa. Jadi yang pertama harus kita dorong ini siapa nih? Ayah, ibu, atau keluarganya nih? Semuanya ya Bu ya. Iya. Semua ya, elemen semuanya tuh. pasti ada dukungan dari keluarga, itu pasti ada dukungannya. Kalau tidak ada dukungan dari keluarga itu ya enggak bisa. Kayak kita ada sampai saat ini pasti ada dukungan dari keluarga ya kan? Iya betul. Iya, makanya kalau maaf kalau ada yang broken home dan segala macam itu ya pasti anak itu susah sekali ya untuk itu tadi yang kita ambil kayak beretikanya bagus, terus berempatinya bagus dan segala macam itu ya, karena itu tadi ya keluarganya. Oke, itu tadi cerita ketika memang di rumahnya sudah diajar, di luar berprestasi tapi di rumah masih belum seperti itu, belum sepenuhnya seperti gambaran orang-orang di luar. Tapi kalau kondisi sebaliknya tuh kayak gimana tuh? Di rumah kalem, manut, kemudian juga melaksanakan lah nilai-nilai Pancasila itu ada semuanya dalam tingkah lakunya, perilakunya di rumah. Tapi ketika di luar ada sesuatu yang seperti bukan dia. Nah, kalau fenomena seperti itu bagaimana, Bang Raden atau Ibu nih ngelihatnya? Bang Raden dulu deh, nanti disempurnain nih sama Ibu. Oh ya betul. Sebenarnya dalam hal ini perlu kita garis bawahi terlebih dahulu Ibu. Terkadang ada anak yang di rumah itu kayak manut aja, tapi saya akan menelisik lebih dalam lagi perihal bagaimana pola asuh. Kan ada juga anak yang lahir dari keluarga yang strict parent, yang kaku gitu keluarganya. Lagi-lagi Ibu dong nih. Keluarga dong. Oh, keluarga baik itu ya. ayat didikan ayahnya gitu kan. Oke, pendidikan ayahnya. Pendidikan ayah ataupun ibu, intinya keluarga pada pada hal itu seperti itu kan. Nah,
itu perlu kita lihat juga bagaimana. Terkadang dia kayak manut aja di rumah. Dek, kamu cuci piring ya. Dek, kamu nanti beli ini ya. Kayak dia manut segala macam. Bantu semuanya. Bantu semuanya. Tapi kan perlu kita lihat juga bagaimana pola pendidikan di rumahnya itu. Kan ada juga sekarang istilah itu anak itu yang street parent. Keluarganya kaku banget gitu kan. Kayak apa ya? Intinya udah lurus aja gitulah. Kayak flat gitulah ya. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor terkadang anak itu di luar itu malas untuk bersosialisasi atau mengekspos dirinya. Karena hal pendidikan di rumah itu tadi, karena dia sudah ditekan di rumah. Ya, di rumah itu sudah tertekan. Jadi bukan hanya berbicara soal broken home, karena kan ada juga nih strict parent yang memang perlu diketahui juga oleh halayak ramai seperti itu. Nah, jadi untuk hal ini, Kak, saya pribadi melihatnya banyak faktor. Karena anak itu dalam dunia pendidikan ya, karena kebetulan saya juga kuliah di pendidikan, jurusan pendidikan. Untuk mendidik seorang anak, kita harus memberikan kesempatan seorang anak untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Artinya potensi dalam diri dia, itu dia yang menunjukkan. Nah, tugasnya keluarga itu adalah mewadahi apa yang menjadi potensi si anak ini. Tapi kalau keluarga itu pengennya anak itu harus manut semua keinginan keluarga, kayak anaknya pengen jadi guru, tapi orang tuanya bilang enggak usah jadi guru, gajinya kecil, kamu jadi TNI aja atau kamu jadi dokter, gini-gini segala macam. Nah, sedangkan si anak itu tidak mau. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor karena anak itu merasa dirinya tuh dikecilkan. Dalam kita di pendidikan itu belajar tentang psikologi pendidikan, psikologi anak ini terganggu, Kak. Jadi sehingga dia itu kayak udahlah, apa yang mau aku lakukan, apa yang mau aku sampaikan pasti terbatas semua, Bah. Jadi dia merasa ketika dia udah keluar di masyarakat umum, dia pun merasa sama seperti apa yang dia rasakan di rumah. Kayak, oh aku enggak mungkin didengar. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor tuh. Di luar dan di rumah dia ngerasa sama aja nih, aku bakal didengar gitu ya. Iya, kayak enggak didengar gitu kan. Nah, karena dia proses atau psikologisnya udah terganggu akibat daripada pola asuh itu tadi. Nah, kalau broken home itu kan anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah ataupun ibu ataupun dua-duanya. Tapi kalau street parent ini kan kenapa saya sebut kaku? Karena anak itu tidak bisa bergerak secara dinamis. Dalam artian dia tidak bisa mengekspos dirinya. Dia tidak bisa show up di situ. Karena semuanya dibatasi oleh orang tuanya, oleh keluarga. Sehingga dia merasa kayak apapun yang aku lakukan tidak mungkin didengar. Nah, itu banyak kasus yang saya temukan karena kita udah turun magang, Bu ya. Kita udah turun magang, kita juga lihat bagaimana kondisinya. Banyak anak SD, paling banyak kasus itu di SD lah, karena SD itu kan pendidikan pertama lah ya. Kalau dari SD saja dia sudah mendapatkan pola asuh yang tidak baik, itu akan berpengaruh, Mbak. Kedepannya itu akan berpengaruh. Nah, itu. Artinya mau ditanamkan nilai-nilai Pancasila, jadi karena kondisi mentalnya sudah seperti itu, jadi susah ya. Susah masuknya ilmunya gitu ya, Bu susah ya. masuk ya. Ya memang karena kan tadi dikatakan sama Bang Raden itu kan ya seharusnya orang tua itu kan mendukung ya. Mendukung. Terkadang orang tua itu kan banyak gengsinya nih, banyak gengsinya. Betul. Ya kan ngelihat anak orang itu masuk kesehatan misal, padahal anaknya basicnya bukan di situ, kemampuannya bukan di situ ya. Jadi itu yang menyebabkan anak itu kayak di rumah dia manut, terus di luar dia memberontak, itu ada. Terus kembali lagi kayak tuntutan lagi ya, tuntutan orang tua misalnya, kamu harus juara 1 ya, kamu harus juara 1 itu kan. Kalau enggak juara 1 nanti biasanya makan. Iya, biasanya kayak gitu ya. Enggak dikasih makan. Jadi kan di dalam psikologi anak itu kan sudah ini jadinya sudah enggak bagus. Makanya tiba-tiba pas keluar rumah dia ngerasa bebas, jadi dia bebas mengekspresikan dirinya. Biasanya seperti itu. Ya, jadi kayak bebas, oh saya bebas nih melakukan apa saja kan, tidak ada orang tua saya yang memantau. Biasanya ada ya kayak kami lah, kayak kami itu kan saya SMP sudah di asrama, jadi kita tuh ada ngelihat teman-teman kita yang seperti itu, ada kayak di rumah dia bagus, terus tiba-tiba di luar itu terus orang tuanya ngeluh, loh kenapa waktu di rumah kamu manut-manut, tiba-tiba di asrama atau di sekolah dia dipanggil orang tuanya, itu tadi karena terlalu banyak sekali tuntutan dari orang tua, maunya ini itu dan segala macam. Jadi itu yang mengakibatkan bertolak belakang itu tadi, Kak.
Sehingga nilai-nilai Pancasila itu cukup Iya. Sulit itu Iya, ya cukup untuk sulit. diterapkan, untuk dia memaknai, untuk dia menjalankan dari nilai-nilai Pancasila itu. Iya. Wow, sedemikian kompleks ternyata persoalan yang dihadapi oleh kita semua ketika ingin mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Hafal tentu ya Bang ya. Iya. Tadi udah disebutin Bang. Hafal sudah pasti kan ya? Hafal. Hafal udah pasti, Hafal tapi udah- belum tentu memaknai dan melaksanakan. Iya. Memaknai. Kayak melaksanakan ini yang kadang susah sekali. Oke, saya juga kadang kalau misalnya lagi ada kerjaan, padahal itu tugas ya. Iya. Karena saya sudah digaji, diapain seperti itu, masih agak, ih males nih gitu. Pasti. Bagian mungkin dari saya kurang memaknai dari mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Bang Raden, Bu Yuli, terima kasih banyak Iya, ngobrol-ngobrolnya, sama-sama. sharing-sharingnya soal mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta tadi adalah tantangannya untuk supaya Pancasila itu bisa terus tumbuh di hati masyarakat kita. Saya nanti mulai dari Bang Raden dulu, disempurnakan oleh Ibu Yuli. Silakan untuk closing statementnya. Oke, baik. Yang pertama, saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya terlebih dahulu yang mendidik saya hingga saat ini, terutamanya almarhumah ibunda saya yang sudah berpulang. Beliau memang bukan orang yang berpendidikan tinggi, beliau hanya tamatan SD, tapi beliau berhasil mendidik kami adik-beradik seperti itu. Saya insya Allah sebentar lagi sidang dan kakak saya juga udah jadi guru dan alhamdulillah pegawai. Artinya dengan segala keterbatasan beliau berhasil mendidik kami gitu. Dan juga untuk ayah saya yang beliau SMP pun tidak tamat seperti itu. Tapi dari kedua orang tua saya belajar. Orang tua saya selalu menanamkan ke kami bersaudara itu, jadilah dirimu sendiri. Artinya orang tua kami itu percaya bahwa kehidupan kedepannya itu ditentukan di tangan kami, bukan di tangan mereka. Mereka itu adalah orang yang menyediakan wadah bagi apa yang kami inginkan. Makanya saya sampaikan di awal tadi, anak itu harus dia yang menggali potensinya. Tugas orang tua itu adalah menjadi support system, memenuhi segala hal yang diinginkan oleh seorang anak. Jadi dalam proses aktualisasi Pancasila, dalam proses keseharian kita, hal paling penting adalah komunikasi. Komunikasi, karena kalau berbicara soal keseharian bukan hanya di lingkungan masyarakat, tapi yang paling sering itu adalah di lingkungan keluarga. Bagaimana komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Serta nanti jika komunikasi itu baik di internal keluarga, maka komunikasi itu juga akan berdampak di masyarakat. Bagaimana seorang anak ataupun orang tua mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga nilai-nilai Pancasila itu bisa teraktualisasikan dengan baik. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Bu Yuli. Oke, terima kasih ya Bang Raden ya. Memang terutama di saya, kayak saya juga almarhum ibu saya memang dari orang yang tidak berpendidikan. Itu sangat sulit sekali kami itu sebagai anaknya untuk kayak dari almarhum ibu saya itu dia latar belakang pendidikannya rendah. Terus dari almarhum bapak saya itu dia guru. Jadi bertolak belakang nih antara ibu saya dengan bapak saya. Tapi dengan adanya komunikasi itu tadi, ya dengan adanya komunikasi yang baik dan segala macam. Jadi kami anak-anaknya ini ya puji Tuhan semuanya berhasil, puji Tuhan. Ya kata almarhum bapak saya, kamu sudah dibekalkan kayak kalau petani kan sudah dibekalkan kayak cangkul, parang dan segala macam. Tinggal kamu lagi gimana nantinya kamu itu menggunakan ilmu kamu di masyarakat itu tadi. Apalagi kayak nama saya kan Yuli Budiarti. Jadi Budiartinya ini yang menjadi ya kan kayak budi itu kan di mana-mana pasti ada dalam kehidupan. Jadi kayak wah harus ini nih dalam diri saya itu budi itu ya harus ada. Jadi di situ apalagi kayak nilai-nilai Pancasila kan masuk juga di situ. Nah, jadi di situ terima kasih. Baik, luar biasa sekali
apa yang sudah kita obrolkan, sharingkan pada siang hari ini terkait bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bang Raden Edi waktunya. Sama-sama. Terima kasih Ibu Yuli. Sama-sama. Salam untuk mahasiswanya. Baik. Terutama tadi yang nggak mau bantu angkat papan. Iya, sudah selesai merekanya, sudah selesai. Tapi nilainya aman Bu ya. Tapi nilainya aman ya Bu. Iya, memang luar biasa sih mereka itu. Oke, baiklah. Baik. Berarti Nanti, Ibu ini tipikal dosen yang tidak suka mempersulit mahasiswa. Iya, maksudnya tuh ya kalau kita bisa kerjakan ya udah kita kasih contoh lah. Karena kan di setiap kelas itu pasti yang lelakinya itu lebih sedikit biasanya dari perempuannya itu. Jadi karena lelakinya ngerasa mereka terus jadi protes, jadi seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu Yuli, terima kasih Bang Raden. Pancasila sejatinya tidak hanya menjadi hiasan bibir dalam lafalan kata-kata yang kita akan ingat sepanjang waktu, tapi Pancasila ini adalah sesuatu yang lahir dari hati untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari yang kita mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Saya Dewi Mulyani, sampai jumpa.